Saatnya Anda ikuti Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ngobrol asik bareng Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat pagi. Apa kabar? Pagi menjelang siang yang suasananya bisa dikatakan sangat bikin gerah ya. Karena memang katanya El Nino apa El Nino? Nah itu dia. Dan untuk Anda Mitra Pas yang baru saja stay tune, kali ini saya Rifan Ili hadir untuk Anda di program spesial Dialog Bareng Dewan. Dan pastikan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati sampai akhir acara. Nah, Dialog Radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Ini bisa Anda akses di live streaming kami www.pasfmpati.com atau Anda bisa menggunakan aplikasi Noise NOICE Mitra Pas ya, atau Anda bisa juga download di Play Store. Dan tentunya nanti kami undang Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Dan untuk line telepon Anda juga bisa bergabung lewat 0295385877. Dan acara ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Twitternya ada di @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, kemudian Facebook @diskominfo.jateng, website ada di diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk kanal YouTube Anda bisa berkunjung ke Kominfo Jateng Mitra Pas. Kali ini ada satu topik menarik yang akan kami bahas tentang memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Dan kali ini sudah hadir bersama saya di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita ada Ibu Hajah Kartina Sukawati SEMM selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Mas Ari dan Mitra Pas yang baguslah, pendengarnya yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya kan rame-rame ya Bu ya, karena memang ini bagi-bagi tugas. Betul. Mestinya kita dijadwalkan bersama Bapak Dr. Haji Insinyur Alwin Basri MMM Ikom, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Tapi sekarang beliau siaran juga. Iya, bertugas di Kabupaten Kendal. Kendal ya Bu ya. Iya. Oke, karena memang yang namanya Jawa Tengah itu kan luas ya Mitra Pas ya. Pokoknya bagi-bagi tugas. Iya. Yang biasanya rame-rame, kemarin juga atau hari ini juga ada beberapa anggota dewan yang menyebar di stasiun lain tentunya. Iya, betul. Kalau topiknya tetap sama ya Bu ya? Sama. Oke. Iya. Dan memang untuk memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju, ini juga harus terus digelorakan, apalagi kita cukup prihatin Bu. Iya. Melihat sesuatu yang ada di Yogyakarta, ini juga kayak ada embrio-embrio perpecahan seperti itu. Kita sedih ya, karena bagaimanapun ini kan elemen-elemen bangsa. Masanya sama-sama besar, sama-sama banyak, yang tentunya tenaganya itu eman-eman Bu kalau digunakan seperti itu. Nah, ada komentar Bu, mumpung belum ke Pati seperti itu, karena di Pati saya dengar juga masanya sama-sama banyak nih dari masing-masing yang fans sepak bola. Jangan sampai lah fans sepak bola kita benturan dengan kelompok yang lain. Monggo Bu, silakan Bu sebelum kita memulai ini. Iya, jadi memaknai 1 Juni ini ya, memperingati hari lahir Pancasila. Kita tahu bersama founding fathers kita beserta seluruh elemennya waktu itu, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, susah payah Mas, berdarah-darah untuk mewujudkan 5 sila ini. Ya. Dan ini menjadi fondasi kita, ideologi kita selaku bangsa Indonesia untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja. Nah, ini harus dimaknai betul, tidak hanya menghafal 5 sila Mas. Jadi per sila ini harus dimaknai dan diresapi dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, memaknai ini, kita momentum ini ayolah. Jadi sebenarnya kita nih hidup untuk apa sih? Begitu aja. Kita kembalikan lagi ya. Kan kita maunya damai ya, sejahtera, apa yang kita inginkan terwujud, semua bisa berinteraksi secara bagus dan lain sebagainya. Dan hindari perpecahan, karena sebenarnya kita bangsa yang satu. Dan kita harus kokoh memegang ini, apalagi di sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Kita tidak melihat identitas, tidak melihat
ras dan lain sebagainya, sehingga ini harus disadari kita bersama. Kalau enggak, negara ini hancur. Oke. Ya. Padahal 1 Juni kita tahu semua juga berupacara untuk memperingati hari lahir Pancasila ini, tetapi di momentum yang berdekatan, kenapa sampai bisa terjadi hal seperti itu? Dan sepertinya ini di media sosial masih tetap ramai, Bu. Provokator ada di mana-mana, entah itu disengaja ataukah tidak. Bahkan orang yang ada di luar yang berkonflik ikut-ikut berkomentar, akhirnya semuanya ricuh bukan karuan. Betul. Jadi kita begini, Mas. Masih ingat ya generasinya Mas Ari mungkin masih ada P4. Masih. Nah, masih ada PPKN kan? kita masih, Bu. Nah, masih. Ketatanegaraan juga masih kita, ya. Dan itu sangat ketat. Kita jamnya banyak berlebih. Begitu. Ini bukannya tanpa maksud. Jadi di sini doktrinasi itu perlu. Jangan menganggap doktrinasi dalam tanda kutip ya. Semua negara melakukan doktrinasi terhadap warga negaranya demi bangsa dan negara. Ya, contoh kecil saja di Jepang. Anak Jepang kalau udah masuk, yang pertama yang disebut ideologinya dulu. Kayak kita Pancasila satu gitu. Itu dari kecil sampai SMA masih seperti itu. Dan dia masih ada jadwal-jadwal dia hormat negara. Buat apa sih kayak gitu ya? Tapi memang itulah, kita harus berperilaku dulu untuk bisa meresapi inti dari ideologi itu. Nah, di sini kita juga harus lakukan hal yang sama. Ingat enggak, kita dulu kalau P4 itu ada jam-jamnya loh. Misalnya kita mau SD harus penataran P4 sekian jam. SMP sekian jam, SMA sekian jam. Melelahkan. Dan buat apa sih diulang. Memang namanya doktrinasi harus diulang. Secara tidak langsung, secara tanpa sadar, kita langsung meresapi itu apa arti Pancasila. Dan diberi contoh-contoh, dan diberi ini loh, kalau kamu nanti di lapangan, kalau kamu sudah keluar ketemu dengan orang, kamu harus berinteraksinya seperti ini, kan diajari semua tuh. Tanpa kita sadari, kita lama-lama berperilaku Pancasilais. Nah, sekarang ini udah mulai dikurangi kan, karena mungkin P4 dulu kan, waduh, produk orde baru nggak bagus. Terus ini nggak bagus. Pendapat gitu kan. saat itu ya, Bu ya. Pendapat saat itu. Padahal tuh enggak. Itu memang setiap negara harus punya seperti itu untuk mempertahankan negaranya, karena setiap warga negara harus punya ideologi yang kuat terhadap bangsanya. Nah, dari sini Mas, pada saat Bapak Jokowi, Pak Presiden itu melontarkan namanya revolusi mental, saya acungi jempol gitu. Itu bagus sekali. Kalau itu bisa diterapkan, luar biasa. Taruhlah misalnya pelajaran PPKN, itu berapa jam satu minggu? Hampir 4 jam kalau nggak salah, Bu. Nah, kita 4 kali jam. pertemuan ya. 4 kali, 1 jam. Iya. Nah, itu dalam waktu ganti-ganti hari. Ganti-ganti hari. Ganti-ganti hari. Itu kan untuk mewujudkan kembali ras, untuk mendoktrinasi sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, revolusi mental dulu kan di program paling tidak kalau misalnya anak sekolah itu 6 hari. Kan Sabtu libur tapi sekolah dia sampai jam 4. Paling tidak 1 hari. 1 hari khusus untuk itu, budi pekerti, PPKN, untuk pelajaran Pancasila dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu memang efeknya ke depan. Nah, akhir-akhir sebelum ini kan berkurang itu. Sekolah kan lebih banyak ke pelajaran kan, kimia, fisika, matematika. Itunya dikurangi. Nah, ini dampaknya itu nggak langsung sekarang. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru berdampak. Nah, ini jangan sampai. Kasus Jogja ini ada provokator, tentu. Tambah ditunggangi lagi, gitu. Kita kembalikan lagi ke sini. Identitas bangsa kita. Musyawarah mufakat, jelas pasal nomor 4 ya kan, sila keempat. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa malah berantem seperti itu? Nah itu, jadi ya itu kita kembalikan lagi di sistem pendidikan kita. Ayo kita rame-rame bersama-sama kita kembalikan lagi. Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus ya udah nggak usah dipakai. Tapi jangan sampai
pendidikan untuk kebangsaan ini hanya sedikit saja, nggak akan bisa masuk, Mas. Nggak akan bisa masuk. Dan kalau bisa mengikuti sesuai zaman. Mungkin kita dulu pakai P4 udah oke lah, tapi sekarang mungkin nggak bisa. Harus formulanya apa yang sesuai dengan zamannya. Gitu. Oke, ada beberapa hal yang menarik karena memang Pancasila ini kan prosesnya bisa dikatakan cukup panjang untuk menggedok itu ya Bu ya. Bahkan ada beberapa pihak yang tadinya draftnya sudah cocok harus dirubah karena mengalah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang minoritas. Betul. Ya. Dan itu prosesnya bisa dikatakan ya ini harus kita pertahankan ya Bu betul. ya. Harus dipertahankan. Jadi sila pertama ya ini kita langsung aja sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Semula kan tidak berbunyi itu. Kemudian karena founding father kita ini adalah orang yang negarawan, bijaksana dan sangat mengasihi, sehingga kita rubah supaya yang minoritas ini bisa masuk ke kita. Dan ini luar biasa, Mas. Kenapa kita tidak mencontoh beliau-beliaunya? Luar biasa. Kalau beliau sekarang masih hidup nangis pasti. Kalau lihat negara kita misal kok berantem antar anak bangsa begini nih, nangis lah gitu ya. Sementara untuk membuat seperti ini aja berdarah-darah. Apalagi kalau misalnya ada wacana Pancasila nih udah 5 sila, tiba-tiba jadi 4 sila, aja 3 sila, dijadikan 1 sila lagi. Aduh, jangan deh. Ini 5 nih udah ideal dan ini diakui dunia loh. Negara lain akan belajar sudah berkali-kali belajar malah ya Bu ya kepada kita. Iya, berkali-kali belajar. Dan saya sangat respect kepada bangsa Indonesia. Sebenarnya begini, Mas. Kita tahu generasi Z mager, wes tok leh wae gitu kan. Kita lihat generasi Z mager, wah isine ning komputer ngain bla 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 bla. Kita selalu khawatir nih. Gimana nih rasa kebangsaannya? Besok piye kok cuek-cuek wae, enggak cinta tanah air gini. Tapi saya kaget loh, Mas. Mereka cuek-cuek saja. Ada apa ya cuek, diajak orang tuanya, ayo nak ada 17-an gini cuek, ada di rumah aja gini. Tapi begitu negaranya disinggung, ingat nggak bola SEA Games kemarin yang barusan berantem sama Thailand, bagaimana netizen Indonesia yang rata-rata generasinya itu milenial dan generasi Z menyerang sampai seperti itu, sampai kapok-kapok tenan lah istilahnya gitu. Bagaimana pada saat seorang pembuat film di Korea Selatan membuat film tentang bulu tangkis dan di situ mendiskreditkan atlet Indonesia, atlet kita dan panitia Indonesia, bagaimana netizen kita menyerang sampai harus duta besar Korea untuk minta maaf ke bangsa Indonesia. Kan bukan salahnya duta besar, bukan salah negara, wong itu yang bikin film gitu kan. Nah itu saya melihat ada cahaya di situ bahwa tidak sepenuhnya mereka itu cuek. Hanya mungkin kita sebagai pemerintah, stakeholder kita ini dari legislatif, eksekutif dan stakeholder yang lain bisa memformulasikan bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak ini cinta tanah air dengan ala sekarang. Penyampaiannya yang masuk ke mereka ya Bu ya. Betul. Gitu. Ini PR semua pihak karena memang untuk membuat teman-teman tidak bosan untuk mendengarkan hal-hal yang memang kan harus mikir ya Bu ya. Iya, mikir. Agak berat lah, dan filosofi juga, ya kan macam-macam. Ini memang dibutuhkan satu trik dan sepertinya beberapa pihak sudah mulai ya. Dan kalau bisa dikatakan kita flashback ya Bu ya, ketika awalnya generasi 90-an masih mendapatkan pelajaran seperti itu. Kemudian reformasi ada yang bilang itu nggak terlalu penting katanya. Iya, betul. Toksiknya nyampe sekarang racunnya. Kentara Bu ya. Iya, kentara. Dan ini berdampak loh. Berdampak. Kadang-kadang kita prihatin ya, temen lagu-lagu kebangsaan kok mereka nggak tahu gitu ya, nyanyi gitu-gitu. Tapi masih ada, saya yakinnya bahwa kita masih ada secercah saya. Saya ngikuti kan Mas, kadang-kadang saya buka ini gadget gitu ya, saya lihat tiba-tiba saya lihat ada DJ, ya kan DJ, dia
ambil, kan mesti gini, cinta kebangsaan harus menghargai budaya kita, harus nguri-nguri budaya kita, budaya nasional ini, penyanyi, nari dan sebagainya. Saya lihat Ici, kemudian dia ambillah musik dari Kalimantan, suku Dayak itu kan ada musik, dia ambil, terus dia masukkan dalam bentuk musik yang luar biasa, sehingga orang tahu bahwa itu adalah musik tradisional Kalimantan, suku Dayak, dan itu mendunia. Nah, itu kan berarti dengan caranya dia, dengan cintanya terhadap bangsanya, dia menghargai apa yang dihasilkan oleh bangsanya, disampaikan dalam wujud yang berbeda. Jadi dia kan tidak harus belajar di tempat, misalnya menari juga dia harus belajar menari, kan tidak perlu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus istilahnya ya kita harus mendalami begitu. Yang generasi kita untuk bisa memasukkan ini ya harus dengan Allah itu. Baik, ada beberapa hal yang menarik Ibu ya, karena tema peringatan Pancasila di tahun 2023 ini adalah gotong royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global. Nah, menurut Ibu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita untuk goalsnya seperti itu, Bu? Ya, kita tahu bersama bahwa kita nanti cita-cita bangsa kita sudah disusun, bahwa diprediksi 2045 Indonesia masuk ke bangsa keemasan. Keemasan artinya adalah kita masuk ke G8 termasuk negara maju. Sekarang kita kan menengah ke arah maju, bukan negara berkembang lagi loh Indonesia ya. Makanya bantuan-bantuan rada di stop ya Bu ya. Dari luar konsekuensinya ya Bu ya. Konsekuensi. Harusnya kalau bilang negara berkembang bantuan terus ya. Gitu. Nah, ini ke 2045. Nah, di sini tantangannya ada di situ. Sekarang ini tergantung kita sendiri, orang-orangnya. Tuhan telah memberikan kita karunia luar biasa, kekayaan yang tidak ada di negara lain. Kita mau nanam bisa, mau gali bisa, energi bisa, semua bisa di Indonesia. Ya, semua udah semua deh gitu ya. Semua bisa, tergantung orangnya sekarang. Nah, era globalisasi ini menuntut kita sebagai bangsa harus seirama dengan negara lain. Karena akan ada ketergantungan satu negara dengan negara yang lain. Karena unik tadi. Jadi ketergantungan. Kalau kita tergantung kita mau maju cepat atau kita mau stagnan atau kita mundur. Ini tergantung kita dengan era globalisasi ini. Sehingga falsafah kita yang menjadi norma kita di Indonesia ini adalah gotong royong, dan itu sekali lagi diakui dunia. Nah, kalau kita mau menuju ke sana ya bahu membahu. Kalau nggak mungkin bisa. Pesaing kita banyak Mas, ketat lagi ya kan. Sehingga kita bahu membahu, yang tua, yang muda, yang ini dan itu semua harus mengarah yang sama dan bahu membahu, dan jangan saling menyakiti atau malah justru berantem sendiri. Begitu. Itu kuncinya. Dan kita ini dianggap macan tidur bagi dunia. Kalau kita bangun, wah ngeri. Karena kita punya semua. Contoh misalnya nikel. Nikel itu bahan baku untuk buat senjata, buat pesawat terbang, pesawat tempur gitu-gitu. Tanpa nikel nggak bisa. Baterai juga yang sekarang rebutan dunia itu ya, Bu, yang sekarang. Nah, sekarang Indonesia termasuk yang terbesar penghasil nikel. Coba kita ngambek aja. Aku nggak mau ekspor nikel. Udah stop semua gitu. Goncang masih dunia. Nah, kita nggak main-main loh, ya kan? Indonesia itu negara yang sangat luar biasa. Tergantung kitanya saja. Nah, karena menjadi ancaman, maka penetrasi dari luar pasti masuk, pasti itu. Kita udah dipenetrasi ya Bu ya kemarin udah. Di sidang. Nah, sekarang kalau misalnya penetrasi narkoba, oke lah masih bisa kelihatan kasat mata, ya kan. Yang susah nih ideologi, Mas. Kalau masuk ke kanan banget, kalau ke kiri banget. Nah, ini kan susah.
Badan kita ada, contoh kita sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti warga negara Indonesia itu berketuhanan. Berarti kalau berketuhanan berarti beragama. Ya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Oke. Tapi saya kaget loh Mas. Saya random ketemu mahasiswa sana-sana. Saya tanya-tanya nih gitu kan. Agamanya apa? Muslim. Oh iya dari lahir saya Islam kok Bu, gini-gini. Terus saya rempet-rempet dikit gitu. Bahasanya kadang-kadang juga gini loh. Iya, ya saya tahu Allah itu ada gini. Tapi saya kadang-kadang mikir, apakah Tuhan itu betul ada? Rada sekuler nih. Nah, sekuler kan. Iya. Ada yang lebih ekstrim lagi, itu KTP-nya agama apa gitu ya. Dan kalau saya tanya loh, kamu apa? Saya cenderung ateis Bu. Ada yang belak-belakan seperti itu malah, Bu. Belak-belakan. Anak-anak sekarang lebih vulgar loh daripada zaman-zaman kita dulu. Iya. Nyebut ateis ada buat ini bukan main, Iya, takutnya bukan main. Tidak apa Tuhan itu siapa? Jawab begitu aja udah takut gitu kan. Anak-anak sekarang lebih vulgar. Karena apa, penetrasinya luar biasa. Kalau kita ideologi Pancasila ini tidak dipenetrasi terus-menerus, didoktrinasi terus, kita kalah sama yang dari luar. Ini sangat berbahaya, Mas. Baik. Coba kita lihat ya, ada orang yang biasa-biasa saja, kayaknya orangnya santun, diem, ya kan, di rumah juga patuh, gini. Tiba-tiba, kalau di Amerika tuh tiba-tiba ke sekolah bawa senjata tembak. Itu dari mana? Ya dari itu. Penetrasi via gadget itu tadi, ya kan, web-web yang ini, ya kan, link-link itu kan, wah luar biasa Mas. Oke. Meskipun ada beberapa catatan dari kita yang begitu membanggakan ya Bu ya. Ketika kalau tidak salah G20 di Bali kemarin. Waktu itu banyak negara-negara terlebih negara dari India ya Bu ya. Dia mengambil video-video, mereka juga sedikit kaget ya. Bukan sedikit tapi banyak kagetnya ketika melihat arca-arca atau juga monumen-monumen yang ada di patung-patung dewa di sana aman di Indonesia. Kaget, diliput berminggu-minggu gitu. Viral berminggu-minggu. Kemudian yang baru saja Bu kemarin Waisak, biksu Bantai, rekan-rekan Bantai kita, Bantai atau biksu. Jadi orang melihat Indonesia tuh negara teroris lah, Islamnya banyak lah, begini begitu ya kan. Wah ini mesti ngajak perang begini. Tapi terbukti kemarin biksu, dia udah berapa negara itu? Nggak ada sambutan seperti di Indonesia. Thailand, luar biasa nggak? Malaysia, Indonesia ya Bu ya. Bineka Tunggal Ikanya sungguh luar biasa, ya. Dan ini terus harus dipupuk. Tidak hanya tiap kali 17 Agustus doang. Sekarang gini, kalau misalnya ada acara-acara nih, ada Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, Pendidikan, Hari Kartini, orang kalau berpikir, aduh ngapain sih ya gitu ya. Ngapain sih harus upacara, ngapain sih gini. Itu memang tidak terasa seolah-olah sia-sia, tapi itu menggerakkan tubuh kita secara emosi. Itu memang doktrinasi ya seperti itu. Sehingga itu secara tidak terasa itu membentuk karakter kita. Ya kalau dipikir-pikir ngapain sih tiap kali ini upacara bendera lah begitu-begitu doang. Ngapain sih ada lomba-lomba begini-begini ngabisin duit gini-gini. Loh itu untuk ini membangkitkan rasa. Cuman kalau sekarang ya ala sekarang lah mungkin bikin apa online apa gitu kan. Oke, ada telepon yang sudah masuk, coba kita dengarkan lewat WhatsApp atau lewat telepon. Coba kita dengarkan. Halo, selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Oke, coba kami dengarkan dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ina, saya Adi. Adi dari mana Pak? Menanggapi tentang Pancasila. Kayaknya kita sekarang ini malah mundur dibanding pada zaman Pak Harto. Kalau zaman Pak Harto itu ada pendidikan moral Pancasila, ada P4 dan lain sebagainya. Apakah tidak mungkin pola yang dulu pernah diterapkan pada zaman Pak Harto sekarang diterapkan kembali sehingga Pancasila itu benar-benar dilakukan oleh rakyat, bukan hanya dilakukan tapi diamalkan oleh rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Kalau generasi muda kita tidak semakin lama semakin parah.
Nggih. Matur nuwun Bu. Matur Saya suwun. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih yang menginginkan seperti tahun 90-an dulu, Bu. Tetapi sebelum kita jawab, kita break sejenak. Iya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Kalau Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain, boleh kirim voice note Anda, suara Anda di 085227999901. Sementara untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 dan Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 karena kami juga live menggunakan audio visual. Saya ingatkan juga bahwa siaran ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitternya di @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, websitenya di diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk kanal YouTube Anda bisa searching Kominfo Jateng. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Kembali Anda dengarkan sosialisasi gempur rokok ilegal dan Oke, Anda masih tetap bergabung Mitra Pas di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan kita masih membahas tentang memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Dan Anda tentunya bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085227999901 dalam program Dialog Radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Twitter ada di @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, kemudian Facebooknya ada di @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, untuk YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, Pak Adi melalui pesan suara sudah bergabung dan menginginkan ya, karena memang beliau ini kan untuk generasi-generasi 80, 70, 80-an lah kira-kira ya. Itu kan betul-betul merasakan bagaimana doktrin dan prinsip Pancasila betul-betul ditekankan di sana, dan efeknya memang tidak ada yang kurang ajar lah, Bu. Ya, satu sama lain kurang ajarnya masih bisa ditekan ya, gitu loh. betul. Nggak seperti sekarang ini, waduh anak muda ngegas dikit-dikit, Ya, ngegas betul. luar biasa. Inginnya balikin lagi dong Pancasila kayak yang dulu-dulu, sehingga ini juga diakomodir oleh pihak-pihak sekolah biar Ya. Pancasilanya lebih kental lagi, Bu. Ya. Moga, Bu. Ya, jadi kembali lagi ke pemerintah ya, kembali lagi ke stakeholder, pemerintah, legislatif, eksekutif ya, legislatif ini harus membuat yang namanya kurikulum yang terpadu ya. Jangan berubah-ubah, Mas. Ganti menteri, ganti kurikulum. Pusing ini anak-anak. Apalagi harus double misalnya gitu, harus mempelajari kurikulum yang tahun ini juga yang tahun ini. Aduh pusing. Jadi kurikulum ini memang harus disusun. Dan makanya saya tadi tanya PPKM itu dalam 1 minggu udah berapa jam, kan gitu kan. Dan biasanya dulu gurunya benar-benar bisa dikatakan tanda kutip killer, Bu. Ya. Kalau nggak hafal nilai jeblok betul, Bu. Serius, udah, Bu. betul. Yang namanya dulu kan pakai rapot, sekarang juga ada rapot, tapi kan rapotnya hitam semua tulisannya. Kalau kita dulu merah bolpennya, waduh, dari kejauhan udah kelihatan nih. Waduh, ini ada merahnya gitu. Akhirnya nggak ada yang nyepele, harus apal, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang juga satu itu. Jadi kalau anak itu tidak mampu, nilai itu betul-betul mencerminkan anak. Ya, saya juga agak menggelitik nih, Mas, dari pola pendidikan kita. Ini kan ada kayak akreditasi ya, semacam itu ya. Kalau di pendidikan mungkin saya bukan komisi E ya, komisi D, tapi saya lihat kayak sepertinya ada akreditasi, kemudian penilaian gitu ya. Jangan sampai supaya sekolahnya nih dianggap grade-nya tinggi. Terus anak-anak ini nilainya dikatrol. Ini bahaya, Mas. Kalau dulu kan enggak ada. Misalnya sak kelas iku bijine sing abang iku 10 ya ndak ada masalah.
Jangan sampai satu kelas kok sing abang 10 gurune malu. Jangan. Karena ini kan perjalanan pendidikan tiap anak kan beda-beda. Nah, nanti treatmentnya juga beda-beda. Nah, kembali lagi ke kurikulum Pak Adi ya. Jadi kita selalu tekankan ini, dan saya yakin bahwa dari kementerian ini juga sudah berpikir ke arah sana. Ini kayaknya ada yang namanya kurikulum merdeka ya. Saya belum tahu ini kurikulum baru namanya kurikulum merdeka itu seperti apa. Tetapi ada titik-titik di mana yang lebih diutamakan adalah pelajaran budi pekerti. Seperti itu. Arahnya ke sana. Jadi walaupun bijimu matematikaku 10, nah istilah gitu ya. Visi kamu 10 tapi budi pekertimu tuh 5, ya wis ndak lulus gitu. Sepertinya udah ke arah sana. Saya kurang tahu itu. Lebih detailnya saya kurang tahu. Ya, jadi Pak Adi betul. Jadi yang lama jangan dianggap semua jelek. Kalau yang bagus oke ambil. Kalau yang jelek tinggalkan. Ya, itu bisa itu. Baik. Nah, kita kembali ke rekan-rekan Bante ataupun biksu yang berjalan tadi ya Bu ya. Kemudian yang ada di G20 kemarin, Indonesia juga viral karena ternyata yang minoritas di Indonesia aman-aman saja, rukun dengan yang mayoritas. Kalau masih ada beberapa yang belum tercapai dari apa yang diharapkan oleh teman-teman minoritas, masih diupayakan ya Bu ya. Meskipun juga ada lah ya, kita menyadari seperti itu. Artinya kita akan memberikan pesan kepada internasional. Titip saudara-saudara kami yang minoritas di sana, tolong dong dilindungi kayak di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sebuah tantangan ya Bu ya. Tantangan terbesar bagi Indonesia untuk membangun peradaban, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di suasana yang seperti sekarang ini. Perang sekarang Bu di Eropa, imbasnya juga nyampe ke Indonesia dan kemana-mana. Padahal baru 2 negara ya. Iya, baru 2 negara. Akhirnya ikut campur semua nih, repot nih Bu. Jadi ini tantangan bagi kita karena luar pasti masuk. Nah, kita mempertahankan jati diri bangsa yang seindah ini itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah, tetapi kita harus usaha gitu ya. Tantangan ke depan pasti ada, jadi kita harus berusaha bagaimana menyatukan kita ini semua. Bayangkan ya Mas ya, penduduk kita itu 275 juta. Muslimnya 88%. Berarti minoritasnya kan sedikit sekali. Tapi di sini luar biasa, sangat dihargai. Kalaupun di sana ada gesekan sedikit-sedikit, namanya juga manusia ya Mas ya. Nggak semua sempurna dari 275. Misalnya di situ ada gesekan 10 orang, 20 orang. Kita ngitungnya gini aja deh. Gesekan 10 orang, 20 orang kelihatan banyak. Kalau itu di negara dengan penduduk 40 juta atau 30 juta. Kita yang gesekan 10 orang, 20 orang dari 275 gitu ngelihatnya. Berarti kan sebenarnya kita gesekannya kecil sekali, minim gitu kan. Nah, dari sini ayo kita pertahankan yang sudah ada, kita pertahankan. Yang ke depan ini tantangan bagaimana menghadapinya, ayo gotong royong bareng-bareng gitu. Dan harus duduk bersama. Harus duduk bersama dan kita amalkan Pancasila itu betul-betul seutuhnya. Ya, kalau misalnya ada gesekan, ayolah duduk bareng. Ngopo sih dirembuk, dirembuk gitu. Ya, contoh misalnya tadi ada yang tanya tuh Mas, loh Bu, kalau ada demo, itu kan penyampaian aspirasi. Saya bilang itu masih masuk di sila keempat loh. Kok bisa dari sila keempat? Ya, dia menyampaikan aspirasi, kemudian diundanglah perwakilan masuk ke dewan, ke ruang legislatif, kemudian diterima oleh dewannya, kemudian diajak omong pengen nopo, kenopo kok rame-rame rene. Kan ada dialog di situ. Oh lah, aku pengen begini. Oh ini tidak bisa Mas, gini-gini. Oh ada. Oke, berarti ketemu solusi. Ya udah, kalau ini memang harus begini, ya kami setuju. Kita bawa, kita perjuangkan, berarti udah ada solusi. Tapi kalau ya kita tampung, nanti kita sama-sama, nanti akan dirapatkan dewan, kita tampung, itu pun juga sudah solusi. Berarti sila keempat sudah berjalan. Jadi
Sebenarnya musyawarah mufakat ini juru sudah jalan Mas di Indonesia gitu. Hanya kita harus kokohkan ini. Jangan sampai walaupun ada voting ya, nanti kalau misalnya deadlock ada voting itu kan terakhir sekali, tapi tetap musyawarah mufakat. Nah, ini hal-hal seperti ini tunjukkan, disampaikan. Kalau nggak disampaikan ya nggak bisa. Kan harus kasih contoh-contoh. Semua itu dari suri teladan. Kalau nggak diteladani, nggak ada yang mau, nggak ada yang percaya. Awang-awang aja, kayak di awang-awang, ya kan? Harus ada tingkah laku, terutama dari stakeholder, pejabatnya, ya kan, dewannya, eksekutifnya, semua harus berjalan, memberikan teladan. Baru istilahnya digugu loh Mas, ya. Ya guru kan digugulan ditiru gitu ya. Nah itu digugu dulu baru bisa ditiru. Kalau hanya sekedar omong-omong ini abstrak itu susah. Oke, susah untuk dibayangkan yang mau niru ya Bu ya tentunya. Jadi kalau kita mau maju ke depan ya udah satu gotong royong bareng-bareng, dan yang tua, yang generasi ini harus memberikan teladan, yang memegang pemerintahan, yang memegang semua kehidupan perjalanan bangsa ini harus memberikan contoh dan teladan. Itu saja. Kalau tidak memberikan contoh dan teladan, yang di bawah juga nggak mau lah. Iya. Ngapain aku begini, wong di atas aja begitu, gitu. Dan ini kan harus dibumikan. Artinya memang suasananya ada beberapa indikator yang ini kayaknya Pancasila sudah mulai luntur nih, apa yang salah. Dan itu kan harus kembali dibumikan lagi. Iya. Upaya-upayanya seperti apa Bu? Selain dari kalau teman-teman di sekolah masih diupayakan karena memang bisa masuk ke lewat ya. Tetapi bagi yang sudah tidak sekolah misalkan ya karena sudah bekerja kepentok butuh. Nah, ini kan akhirnya nafsi-nafsi mereka Bu. Iya, betul. Per kelompok ini. Jadi makanya stakeholder harus ketemu semua. Misalnya begini. Oke, Pancasilais. Kita harus menjadi orang yang orangnya itu kan Pancasilais gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ya sudah. Misalnya contoh aja kecil. Paguyuban kan mesti ada kelompok-kelompok nih yang pada kumpul-kumpul gitu. Misalnya pengusaha muda HIPMI misalnya, ini kasih contoh aja HIPMI. Ya udah, HIPMI harus bisa membawa gerbongnya ini piye carane dadi Pancasilais dengan cara dia. Pengusaha nih, berarti carane piye? Ya yang berhubungan dengan kehidupan dia sebagai seorang pengusaha. Kelompok lain lagi nelayan, kelompok lagi petani. Jadi disesuaikan dengan mereka. Kalau enggak bosen loh Mas. Iya. Enggak bisa. Apalagi income-nya enggak nutup ya. Repot juga ini. Repot. Misalnya kalau yang lepas-lepas, emak-emak lah. Ibu rumah tangga, emak-emak. Senengnya apa? Drama. Iya. Drama Korea. Coba suka nonton sinetron. Coba sinetron itu dimasukin. Kalau orang Indonesia nggak kekurangan orang pinter Mas. Untuk memasukkan muatan-muatan itu Bu ya. Sutradara-sutradara pinter-pinter. Iya. Contoh saya hanya memetik aja di drama Korea. Bagaimana cara dia memasukkan nasionalisme di sana. Tiap kali production house itu kalau dia mau bikin drama Korea itu. Drakor ya Bu ya. Drakor itu harus makan mie, makan kimchi, mesti loh ya. Terus apa itu selalu dimasukkan. Orang Indonesia akhirnya marketnya terbuka Bu untuk jualan itu. Terus di situ karena dia budayanya pekerja keras, disembahkan bagaimana dia bekerja keras. Terus budayanya bagaimana dia cinta negara, ya seperti itulah. Jadi segala cara bisa itu. Bisa dilaksanakan ya. Oke, kita mendapatkan suara lagi yang sudah masuk di WhatsApp 085277999101. Akan coba kita bacakan satu persatu ini. Maksud saya lewat WhatsApp. Ini yang sudah menanyakan, Mas Eko menanyakan bagaimana Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Karena memang cerminan ini kan dilihat ya Bu ya oleh bangsa-bangsa yang lain, terlebih sekarang Indonesia open, artinya
orang manapun masuk Indonesia kadang bikin vlog, Bu. Ya. Itu kan nggak bisa dibohongin karena real ya. Kalau dia mendapatkan perlakuan yang buruk, yang keluar pesan-pesan buruk. Kemudian yang kalau mereka welcome, oh Indonesia ternyata begini, seperti yang tadi dialami oleh saudara-saudara kita, biksu dan teman-teman Bantai yang melakukan perjalanan itu kan welcome, ngasih makan, ngasih segala macam. Luar Meskipun biasa. kadang masyarakat Indonesia nggak ngerti, ternyata beliau-beliau ini yang berjalan kaki itu puasa pada saat ternyata. Makanya pas malam ya Bu ya, ngasih Pokoknya minum. ada aja, Ya, ada tapi kan aja. harus ditompo Ya. ya dan diterima. Ya, akhirnya pesan itu yang keluar, ternyata Indonesia seperti ini ya ternyata. Silakan Bu pencerahannya. Ya. Dari Mas Eko tadi ya, atau Pak Eko? mencerminkan keberadaan Indonesia ya. Ya itu tadi Mas. Jadi untuk membentuk perilaku seperti itu tidak bisa instan. Jadi itu bawaan dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di mana dia melihat orang tuanya, di mana dia melihat gurunya, di mana dia melihat pemimpinnya. Orang luar pokoknya gumun lah. Nah, Ya. Nah itu baru tercermin sekarang. Nah sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana yang tercermin tadi yang waktu Bantai lewat itu bisa tercermin 10-20 tahun yang ke depan. 10-20 tahun kemudian. Apakah Indonesia akan seperti itu? Ya. Apakah nanti kalau ada Bantai yang lewat itu nanti sepi, krik 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 krik, nggak ada orang gitu Kadang ya? yang repot meskipun ada satu dua video yang melakukan persekusi, orangnya kita cukup menyayangkan. Mereka bilang non sewu ya, biksu apa gitu. Ada yang juga video yang seperti itu karena memang ini anak muda loh Bu yang bilang seperti itu. Itu ada satu dua video yang muncul. Betul. Soalnya. Jadi dengan arahnya ini, betul. Jadi anak muda ini gampang sekali masuk paham luar. Ya. Yang ekstrim-ekstrim itu. Kalau bukan kelompoknya, itu bukan orang. Itu ada loh Mas. Yang model kayak gitu Padahal ada, ya? sama seagama, tapi bukan kelompoknya ya lu bukan. Nah ini yang sangat berbahaya. Bukan bagian dari kami. Nah, itu yang bahaya itu. Jadi itu yang membuat menjadi orang menjadi ekstremis. Yang pertama gitu-gitu dulu, lama-lama ekstremis. Nah itu yang berbahaya di situ. Nah perang kita sesungguhnya adalah di situ. Kalau urusan yang lain sih gampang. Kalau misalnya ini ideologi sudah masuk, semua masuk, urusan ini narkoba yang berkilo-kilo, bersetengah ton masuk ke Indonesia, cincai lah itu. Kalau ini sudah kuat. Jadi dari Mas Eko mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia bagaimana caranya? Ya itu tadi. Doktrinasi, intinya itu. Dari awal, dari kecil sampai gede itu terus menerus. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk macam-macam. Tidak harus saklek. Contoh di Korea Selatan harus wajib militer. Kan kita nggak usah lah wajib militer. Siapa yang mau nyerang Indonesia? Rugi nyerang Indonesia. Ya. Rugi betul, itu udah dihitung oleh Amerika. Kerugian yang paling besar adalah nyerang Indonesia. Wes rugi pol. Di situ banyak pulau, laut. Aduh udah. Kita kan bukan kontinental ya. Effortnya besar ya Bu ya. Udah rugi dah gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah yang abstrak-abstrak itu tadi. Jadi kalau itu kita bisa, oke, tidak ada masalah. Oke. Rugi nyerang Indonesia karena effortnya besar. Di samping itu kita juga bangsa kuat ya. Tentunya akan melakukan perlawanan gampang segitu aja ya. Kita berantem nih ya Mas ya. Berani berantem kita tuh di Indonesia tuh berantem loh. Ya. Misal sana sama sini udah berantem kayak gitu. Wah, di medsos berantem. Begitu negaranya tersinggung, jangan harap turun semua. Saya yakin itu. Begitu negara dan bangsanya disinggung, udah pada garuk-garuk deh. Tahu enggak, ini saya juga apakah ini benar apa tidak ya? Tetapi yang cerita adalah salah satu dosen, seorang profesor. Dulu gitu. Suatu bangsa di ASEAN ini kan ada intervensi dari luar ya, dari Amerika. Terus dia tuh perang gerilya kan Mas. Terus akhirnya menang. Sampai presiden di negara itu diturunkan. Kan gitu, yang intervensi. Itu saya ajari sopo Mas? Indonesia loh. Yeah. Nah, jadi sini datang ke Indonesia, aku diajari iki negaraku diserang. Yes, diajari. Bawalah ke negara itu, selesai. Teknik gerilyanya ya Bu ya. Itu yang paling ditakuti. Oke. Nah, itu rakyatnya ngeri pokoknya. Baik. Kita juga ketemu dengan Mas Wiwit atau Pak Wiwit. Bagaimana cara menanamkan nilai
dalam Pancasila kepada generasi muda, meskipun tadi juga Iya. sempat kita bahas. Silakan Bu. Ya, cara menanamkannya yaitu kita harus sesuaikan dengan zamannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuai zaman kita gitu, sesuai zamannya. Dan itu kita tuh negara pintar loh, orang-orang banyak pintar. Jadi itu bisa diformulasikan lah. Contoh misalnya, kalau 17-an Mas, kan budaya kita ada panjat pinang, jalan sehat, terus apa nih? Lomba mancing gitu, Balap karung ini yang paling familiar ya, Bu, gitu ya. kan. Terus anak-anak yang muda-muda rata-rata mau nggak ikut? Gitu. Kita lihat aja. Paling pemuda-pemudi bisa dihitung jari. Kalau nggak dia nonton. Kalau nggak malah nggak nonton sama sekali. Dia malah mager di rumah gitu kan. Coba sekali-kali dunia dia apa sih gitu. 17-an kita adakan lomba e-sport. Sesuai zamannya Bu ya kalau ini ya. Sesuai zamannya. Ya gimana caranya gitu. Terus supaya dia bergerak bagaimana caranya? Dia harus bergerak, bisa kumpul dengan orang-orang. Nah, contoh misalnya gini. Mahasiswa. Anak mahasiswa itu kan kuliah. Terus dia sesuai disiplin ilmunya. Udah Pak kuliah toh. Gimana nih caranya supaya dia bisa effort untuk negaranya, dia bisa nyumbang apa untuk negaranya, dan dia cinta tanah air dan bla 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 gitu ya. Ya udah coba toh kalau dia bikin perkumpulan kemudian jadi relawan. Kan juga enggak apa-apa. Iya. Misalnya suka panjat tebing, suka apa sih yang di gunung-gunung itu namanya apa? Pecinta alam. Pecinta PA, alam ya. gitu-gitu. Itu kan lebih ke penanggulangan bencana. Coba jadi relawan terus gabung ke Badan Penanggulangan Bencana. Terus kalau yang misalnya fakultasnya pendidikan gini, coba bikin relawan yang di tempat itu misalnya mahasiswa-mahasiswa buka les gratis untuk anak SD, SMP, SMA, nggak usah bayar bagi yang nggak mampu. Nah, dari situ ada simbiosis mutualisme. Yang satu juga oke. Yang ini juga pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu harus dijalani, nggak bisa dari buku. Ya. Itu harus soal-soal kecil gitu aja. Nah itu caranya bagaimana? Ya udah itu coba fakultas, universitas coba bikin seperti itu, turun. Dia nanti rasa kebangsaan, cinta tanah air itu gampang masuknya nanti. Baik. Ini terakhir Bu, karena kita di penghujung acara, mungkin ada beberapa pesan yang ingin Panjenengan sampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan semangat gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Dan beberapa informasi berita yang kami dapatkan juga ada senangnya Bu, karena TMMD sudah mulai diminati oleh masyarakat, sudah mulai menyebar ya Bu ya. Pembangunan rata, masyarakat guyup Bu di sana. Iya betul. Pindah dari sini, pindah, banyak yang request. Nah, kita senang nih. Dan itu yang terlibat, kalau dulu kan seolah-olah TNI saja. Iya. Sekarang ngundang ini, ngundang ini. Iya, betul. Banyak teman-teman yang terlibat di sana. Semoga saja banyak perusahaan-perusahaan yang di sana ya Bu ya, Betul. ikut turun ya Bu ya. Silakan Bu, mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. Jadi kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu juga ada yang namanya bantuan keuangan desa. Bantuan keuangan desa ini turunnya ke desa berupa infrastruktur, tetapi harus dikerjakan oleh TPK. TPK itu apa ya, saya lupa deh. Mesti lupa deh itu singkatan apa gitu. Yang penting tim pengelola apa gitu. Lupa saya TPK itu di desa. Dalam artian bahwa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi langsung turun ke rekening desa. Ini harus dikerjakan desa. Jadi beramai-ramai bareng guyup, di situ ada tukang apa ya, batu ya udah masuk gitu. Dan mereka dibayar sehingga ekonomi muter Bu ya. Iya. Dan tapi di situ gotong royong itu ada karena uang segitu nggak akan cukup membangun sekian ratus meter misalnya jalan. Ya, mereka guyup tuh. Selesai. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah untuk menuju ke sana secara tidak langsung begitu ya. Nah, ayo Bapak Ibu, adik-adik, kakak, Mbak, Yuma, semua saja. Kita sama-sama hidupkan gotong royong kembali dari seluruh sisi. Bukan berarti gotong royong untuk nyontek ya. Ya. Tapi yang positif. Luar biasa loh Mas. Gotong royong itu otomatis nanti akan menggerakkan seluruh lini dan negara akan maju. Dan perlu diketahui kita belajar dari Jepang ya. Kenapa? Jepang itu kena Hiroshima Nagasaki terpuruk. Indonesia kan berkibar.
Kemudian Jepang belajar kepada Soekarno. Kenapa Indonesia bisa begini? Soekarno yang bilang gotong royong. Dia bawa ilmu gotong royong itu ke Jepang. Dia bentuk RT, RW itu ya dengan gotong royong. Dia terpuruk jatuh jadi negara besar. Kalau di sana istilahnya ilmunya prefektur, dari Ibu, ya? mana coba? Okay. Dari sini. Nah, kenapa kita yang punya tidak bisa nguri-nguri ini? Jadi itu pesan saya yang terakhir. Ayo kita hidupkan lagi gotong royong. Mulai dari lingkungan yang paling kecil sampai yang besar. Mungkin itu, Mas. Oke. Mitra Pas, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih Ibu Hajah Kartina Sukawati SCMM selaku anggota komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah meluangkan waktunya, karena habis ini beliau juga akan muter-muter Mitra Pas, karena beginilah ya, untuk mengedukasi masyarakat muter-muter kerja terus, kerja keras terus ya Bu ya. Nggak ada kerja nggak keras dan cerdas tentunya. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, nantikan kembali talkshow kami berikutnya, dan untuk kerjasama ini bisa Anda simak di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Namanya adalah Dialog Radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitternya @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website kominfo.jatengprof.go.id, kemudian YouTube ada di kanal Kominfo Jateng. Terima kasih. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.